Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya akan menjelaskan hal pemberlakuan atau pengesahan dan rancangan UUD 1945. Nah, jadi pengesahan UUD 1945 ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu pengesahan ini dikukuhkan oleh KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, untuk rancangan UUD ini dirancang pada masa sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Baik, perkenalkan, nama saya Rizkia Putrunianda dan hari ini saya akan menjelaskan tentang uraian singkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga 1949. Sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan konstitusi tertulis pertama. Meskipun demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini dibuat sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan situasi negara. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKINP kemudian mengumumkan bahwa belum sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usaha Indonesia untuk membangun dan menegakkan pemerintahan yang demokratis justru terhambat oleh Belanda yang ingin mengambil alih negara Indonesia. Meskipun demikian, sempat pula diadakannya upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Hetunazla dari kelompok 1 PKN kelas 11A. Di sini saya akan menyebutkan satu poin mengenai usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Nah, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis itu bisa dilakukan dengan pemberian wewenang kepada KNIP. KNIP itu apa sih? Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menjalankan fungsi legislatif DPR. Nah, fungsi ini untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Langkah ini ditempuh untuk menghapus kesan bahwa pemerintahan yang diktator. Nah, hal ini karena saat itu presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan juga melaksanakan kekuasaan MPR, DPR, DPA dengan bantuan KNIP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Leonard dan saya akan menjelaskan tentang poin kedua dari usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Poin keduanya yaitu pemberian kesempatan pada rakyat untuk mendirikan partai politik. Ya, jadi langkah ini penting ya karena sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam negara demokrasi, di mana rakyat harus diberi kesempatan untuk mengorganisasikan dirinya dalam partai-partai politik di dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi intinya yaitu ya diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik, ya mungkin itu adalah kunci untuk demokrasi yang lebih baik, tapi pasti adalah tantangannya. Jadi kita akan pasti ada perlu upaya untuk mengatasi tantangan yang ada agar sistem partai politik berjalan sehat dan efektif. Jadi tantangannya itu seperti contohnya persyaratan yang rumit ya. Prosedur mendirikan partai sering sekali sulit dan mahal. Ya itu. Jadi upayanya ya kita bisa jadi pemerintah mungkin bisa persyaratannya menjadi dimudahkan atau menyederhanakan proses pendirian partai. Ya, lalu yang kedua tantangannya itu ya ada ya didominasi partai besar ya. Partai yang sudah kuat sulit ditandingi oleh partai yang baru. Ya, jadi upayanya ya mungkin pemerintah bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang partai politik ya, ditingkatkan lagi di pendidikan politiknya ya, didirikan sekolah-sekolah atau kuliah gitu pemerintah. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tara Ramadan. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai bagian ketiga, yaitu mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Jadi melalui maklumat Presiden pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Apa sih artinya perubahan-perubahan tersebut?
Artinya sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin kepala negaranya oleh presiden dan kepala pemerintahannya juga dipimpin oleh presiden. Jadi presiden ini memiliki kekuasaan yang eksekutif dalam menjalankan pemerintahan negara serta bertanggung jawab akan segala pemerintah itu. Jadi kebijakan presidensial ini diganti oleh kebijakan sistem pemerintahan parlementer. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemerintahan parlementer ini adalah sistem pemerintahan yang menjadikan presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh para perdana menteri, yang dimana perdana menteri itu bertanggung jawab untuk melakukan atau menciptakan perintah-perintah negara Republik Indonesia. Penutup, pada tahun 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu Undang-Undang Dasar pada periode pertama ini tidak dijalankan dengan penuh 100%. Meski merupakan Undang-Undang Dasar yang pertama, akan tetapi masih ada gangguan terutama dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda sehingga undang-undang ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Upaya demokratisasi dilakukan dengan memberi wewenang kepada pihak KNIP dan memberikan kesempatan membangun partai-partai politik serta mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer pada tahun 14 November 1945. Undang-Undang Dasar periode 1945 sampai tahun 1950 tidak sepenuhnya dilakukan atau dilaksanakan selama 5 tahun tersebut karena seperti yang sudah saya bilang, pada masa-masa itu masih terjadi penjajahan oleh Belanda terhadap Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Lebih dan kurang mohon dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.